Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar buku Senang Belajar Matematika kelas 5 di bab 4 Bangun Ruang. Di halaman 155 ini kita akan membahas asik berlatih dengan pembahasan tentang volume balok dalam soal cerita. Nah, adik-adik jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas langsung soal nomor 1. Nah, perhatikan ini semua adalah balok ya adik-adik ya. Kemudian yang pertama kita lihat dulu apa yang bisa kita ketahui dari soal ini. Sebuah kardus berbentuk balok dengan ukuran panjang 32 cm ini panjangnya. Lebarnya adalah 25 cm dan tingginya adalah 20 cm. Ingat rumus volume balok adalah P kali L kali T. Ya, P-nya tadi adalah 32. Nah, adik-adik tadi yang sebelah kanannya salah ya. Karina udah ganti nih sama yang benernya. Tadi untuk yang soal sebelumnya ya. Nah, sekarang kita nomor 1. Tadi P-nya sudah Karina tulis diketahuinya 32 cm. L-nya atau lebarnya adalah 25 cm. T-nya 20 cm. Pertanyaannya, volumenya berapa? Ya, nah kita akan tulis di sini volumenya berapa. Kita langsung saja kalikan V sama dengan P kali L kali T ya. 32 dikali 25 dikali 20 hasilnya adalah 16.000 cm kubik ya. Kemudian yang nomor 2. Nah, jangan lupa adik-adik ya, sebelum melihat video Karina, adik-adik bisa menjawab dulu soal-soal ini di buku untuk melatih adik-adik menyelesaikan soal ya. Lalu nanti kalau adik-adik sudah mencoba misalnya nggak bisa, boleh di play dulu sedikit, coba lagi sampai dapat jawabannya, baru nanti di play lagi video Karina untuk mencocokkan jawaban adik-adik ya. Nah, sekarang yang nomor 2 ya, panjangnya 25 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 4 cm. Pertanyaannya volumenya. Ya, volumenya berapa? Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. V sama dengan P kali L kali T sama dengan 25 ya, 25 dikali 8 dikali 4. Hasilnya adalah 800 cm kubik. Kemudian yang berikutnya, Karina umpetin dulu jawabannya ya, supaya adik-adik bisa coba jawab sendiri dulu. Sekarang soal nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 90 cm panjangnya, lalu lebarnya 60 cm, tingginya adalah 70 cm. Ya, pertanyaannya volumenya berapa? Ya, ini yang ditanyakan. Dikerjakan dulu adik-adik ya, boleh di-pause dulu videonya. Karina akan lanjut sekarang. Kita masukkan rumusnya, V sama dengan P kali L kali T. Tadi kita masukkan 90 P-nya, L-nya 60, lalu T-nya 70. Kita kalikan, hasilnya adalah 378.000 cm kubik. Kemudian yang nomor 4. Nah, volumenya kita lihat sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki volume. Jadi kita sudah ketahui volumenya ya. Volumenya adalah 1800 dm ya. dm kubik. Kemudian apabila panjang dan lebarnya adalah 15 dm, ini panjangnya, lebarnya 10 dm. Pertanyaannya tingginya berapa? Ya. Kita akan masukkan soalnya jawabannya. Nah, adik-adik sebetulnya ada dua cara untuk menjawab ini. Yang pertama, Karina akan menggunakan, kalau Karina nyebut ini tuh apa ya, segitiga ajaib ya. Jadi kalau ada rumus itu bisa kita masukkan ya. Jadi kalau ada sama dengan berarti V yang sebelah kiri ini akan ada di atas, di garis atas. Lalu yang seberangnya atau setelah sama dengan dia akan ada di bawah. Ya, jadi beda ruas ya. Nah, karena yang sebelah kiri hanya ada V aja, kita masukin V di sini. Ya. Lalu yang setelah sama dengan ada P, L, dan T. Ini perkalian semuanya. Ya. Jadi P, ada L, ada T. Kamarnya sendiri-sendiri. Ya. Sekarang kita mau misalnya yang ditanya adalah lebar. Karina bunderin lebarnya dulu ya.
Nah, berarti lebarnya taruh sini, lebar sama dengan, karena V-nya di atas berarti dia akan dibagi dengan bagian yang bawah, ya. Jadi V dibagi atau per P kali T, ya. Kan harusnya P kali L kali T, karena L-nya nggak ada, kita mau cari berarti P kali T. Ya, jadi rumusnya adalah L sama dengan V volume dibagi P kali T. Nah, sekarang yang ditanyanya T, berarti V dibagi P kali L. Ya, paham ya adik-adik ya? Ini berlaku untuk rumus lain yang menggunakan metode tadi Kak Rina bilang, sebelah kirinya ada di atas sebelum sama dengan, setelah sama dengannya ada di bawah, dan dia perkalian. Ya. Yuk kita masukin rumus-rumusnya, yang V-nya atau volumenya 1800, P-nya 15, L-nya 10. Ya, kita kalikan 15-nya dan 10 untuk membagi 1800 dibagi 150 ya. Jadi hasilnya adalah 12 dm. Nah, ini yang cara kedua, bisa juga tanpa menggunakan segitiga ajaib tadi, adik-adik bisa menggunakan rumus seperti biasa aja, tapi nanti kita akan pindah-pindah ruas. Ini adik-adik juga harus belajar, ini bisa disebut sebagai rumus turunan ya. Jadi ketika sudah ada rumus, ternyata yang kan sebenarnya yang diketahui, ini rumus V ya, tapi V-nya sudah diketahui. Nah, itu yang mau kita bahas. V sama dengan P kali L kali T. Nanti akan kita cari T. Jadi T-nya tetap aja nggak usah diganti jadi ukuran karena memang belum ada. Ya, V-nya dimasukkan 1800 sama dengan P-nya masukkan 15, L-nya 10, T-nya biarin aja. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang ini yang bisa dikali 15 dikali 10 150 kali T ya. Nah, karena di sini kita mau cari T, semua angka-angka kita akan gabungkan. Untuk menggabungkan berarti dia harus menyeberangi sama dengan ya. Kalau dia adalah perkalian, dia menyeberang ruas sama dengan, dia akan berubah menjadi pembagian. Ya. Kalau dia perkalian, pindah dia akan jadi pembagian. Sebaliknya, kalau dia sebelumnya pembagian, pindah ruas dia akan menjadi perkalian. Kemudian, kalau dia penjumlahan ya, kalau tadi ini misalnya penjumlahan, dia pindah ruas berarti akan menjadi pengurangan. Dan sebaliknya, kalau sebelumnya adalah pengurangan, pindah ruas dia akan menjadi penjumlahan atau ditambah. Karena ini perkalian, jadi pindah ruas jadi pembagi ya. Jadinya 1800 dibagi 150. Sama dengan T. Karina putar T-nya, kalau sama-sama pindah doang, tukar posisi, itu nggak mengubah apapun ya. T sama dengan, kita hitung yang ini, 1800 dibagi 150, hasilnya adalah 12 dm. Sama ya jawabannya. Nah, tergantung adik-adik mau gunakan yang mana. Kalau Karina biasanya lebih nyaman pakai yang ini. Ya, atau yang ini juga sering juga sih. Ya, tergantung. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 ini kita baca dulu, volume sebuah bak air berbentuk balok adalah 1500 dm kubik ya. Apabila luas alasnya adalah 125 dm persegi, berapa tinggi baloknya? Nah, ini sudah diketahui volumenya adalah 1500 dm kubik. Lalu luas alasnya, ini kan tadi bentuknya balok ya. Luas alasnya adalah 125 dm. Nah, yang ditanya adalah T. Nah, kita pakai segitiga lagi tadi ya. Jadinya V dibagi V sama dengan P kali L kali T, harusnya rumusnya ya. Kita mau cari T-nya berarti T sama dengan V kali P kali L. Nah, P kali L itu adalah luas alas ya. Jadi, Karina ubah rumusnya menjadi V dibagi luas alas. Supaya kita nggak usah nyari-nyari lagi nih, P dan L-nya berapa. Ya, jadinya kita masukin deh. V-nya tadi 1500, LA-nya atau luas alasnya 125. 1500 dibagi 125 adalah 12 cm. Jadi tingginya 12 cm. Nah, adik-adik masih ada 10 nomor lagi ya. Nah, karena kita sudah cukup lama membahas, Karina akan bagi dua videonya, nomor 6 sampai nomor 10, nanti ada di video yang kedua. Karina nanti akan cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Jadi pembahasan kita sampai nomor 5 sudah selesai ya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu dong adik-adik ya. Diklik juga loncengnya, like dan share juga.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.